Hello Technolovers, masih seputar pemilu, di mana dalam debat yang diadakan di Jakarta pada Jumat 22 Desember malam, 3 calon wakil presiden atau cawapres yang bersaing dalam pemilihan presiden 2024 membahas ide-ide mereka. Ekonomi digital dan kerakyatan, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan, APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan adalah subjek diskusi saat ini. Yang menarik dari perdebatan tersebut adalah ada momen ketika Cak Imin kebingungan saat ditanya oleh Gibran mengenai SGIE atau State of the Global Islamic Economy, di mana Cak Imin tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan SGIE tersebut. Bukan hanya itu, momen lain menunjukkan bagaimana Gibran juga mengajari Mahfud MD saat debat. Waduh, bahaya ya anak muda satu ini. Dari debat tersebut, banyak kemudian netizen yang membanding-bandingkan ketiganya, termasuk soal harta kekayaan ketiga cawapres ini. Lantas, seperti apa perbandingan kekayaan Mahfud MD, Gibran, dan Cak Imin? Yuk simak ulasannya berikut ini. Pilpres 2024 semakin dekat. 3 nama pasangan calon yang kuat dengan latar belakang yang berbeda telah muncul di arena politik nasional. Semua orang tahu bahwa Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah, dan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, adalah pasangan pertama. Untuk mencalonkan diri, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga bergabung. Terbaru, kontestasi politik di Indonesia melibatkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan atau Menhan Gibran Rakabuming Raka. 3 kandidat ini diperkirakan akan bersaing dalam pemilihan presiden 2024. Dalam menentukan masa depan negara, pemilih diharapkan untuk mempertimbangkan visi, inisiatif, dan tindakan sebelumnya dari kedua partai politik. Latar belakang yang menarik untuk diperhatikan adalah harta kekayaan ketiga pasangan calon presiden dan cawapres tersebut. Sebagai pejabat, ketiganya harus melaporkan harta kekayaan mereka ke layanan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik KPK. Sehubungan dengan laporan LHKPN terbaru, berikut adalah rangkuman harta kekayaan yang dimiliki masing-masing kandidat untuk pemilihan, khususnya Cawapres tahun 2024. Mahfud MD. Mahfud MD adalah politikus dan mantan Hakim Konstitusi Indonesia. Ia telah menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM atau Kemenko Polhukam dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi baru-baru ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi, harta Mahfud MD mencapai 29,54 miliar rupiah pada tahun periodik 2022 yang dilaporkan pada 31 Maret 2023. Tanah dan bangunan senilai 12,06 miliar rupiah merupakan komponennya. Tercatat bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memiliki 4 bidang tanah di Sleman, Yogyakarta, 1 bidang tanah di Pamekasan, Jawa Timur, 8 bangunan atau rumah di Sleman, 1 bangunan atau rumah di Surabaya, dan 1 rumah di Jakarta Selatan. Selain itu, ada alat dan transportasi mesin juga yang dibeli senilai 1,50 miliar rupiah, motor Honda, Vespa, Primavera, Toyota Avanza Veloz, Toyota Vios, Toyota Camry, dan Toyota Alphard. Mahfud juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 180 juta rupiah, termasuk kas dan setara kas terbesar senilai 15,8 miliar rupiah. Dilaporkan bahwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tidak memiliki hutang apapun. Menurut LHKPN KPK 2022, harta kekayaan Mahfud MD terdiri dari komponen berikut. Kas dan setara kas senilai Rp15.802.328.117. Tanah dan bangunan senilai Rp12.060.316.000. Alat transportasi dan mesin senilai Rp1.503.000. Harta bergerak lainnya senilai Rp180.500.000. Total kekayaan Rp29.546.144.117. Cak Imin. Sementara itu, Cak Imin lebih dikenal sebagai seorang politisi dan pemimpin partai politik PKB karena dia memiliki pengalaman yang panjang dalam politik Indonesia.
termasuk menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di pemerintahan. Muhaimin tercatat memiliki kekayaan senilai 27,2 miliar. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dikirim ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 31 Desember 2022. Menurut situs resmi LHKPN KPK, Muhaimin memiliki 5 bidang tanah dan bangunan dengan nilai total 24,7 miliar rupiah. Perinciannya meliputi tanah seluas 386 meter persegi di kota Jakarta Selatan, hasil sendiri mencapai 3,1 miliar rupiah. Tanah dan bangunan seluas 723 meter persegi per 400 meter persegi di kota Jakarta Selatan, hasil sendiri mencapai 5,8 miliar rupiah. Tanah dan bangunan seluas 1070 meter persegi per 500 meter persegi di kota Jakarta Selatan, hasil sendiri mencapai 9 miliar rupiah. Tanah dan bangunan seluas 300 meter persegi per 200 meter persegi di kota Jakarta Selatan, hasil sendiri mencapai 2,5 miliar rupiah. Tanah seluas 595 meter persegi di kota Jakarta Selatan, hasil sendiri mencapai 4,3 miliar rupiah. Muhaimin juga memiliki 2 mobil dan motor masing-masing bernilai 259 juta rupiah. 2 kendaraan tersebut adalah motor Piaggio tahun 2007 yang dia buat sendiri seharga 9 juta rupiah, dan mobil Toyota Alphard tahun 2009 yang dari warisan seharga 250 juta rupiah. Selain itu, tercatat bahwa Muhaimin memiliki harta bergerak lainnya senilai 171,5 juta rupiah. Kas dan setara kas senilai 2,1 miliar rupiah. Dengan perincian ini, total kekayaan Muhaimin sebesar 27 miliar 280 juta 500 ribu rupiah, naik sekitar 1,2 miliar dari nilai 26 miliar rupiah yang dilaporkan pada tahun 2020 dan 14,1 miliar rupiah pada tahun 2019. Gibran. Sementara itu, Gibran merupakan mantan wali kota Solo dan sebelum terjun ke dunia politik, dia telah bekerja di banyak bisnis, terutama di industri kuliner dengan merek seperti Markobar dan Chili Pari. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN tahun 2022, kekayaan Gibran dilaporkan pada 31 Desember 2023 sebesar 26,3 miliar rupiah. Peningkatan yang signifikan dari 21,15 miliar rupiah pada tahun 2020 dan naik menjadi 25,29 miliar rupiah pada tahun 2021. Dari tahun 2020, aset Gibran yang terdiri dari tanah dan bangunan meningkat menjadi 13,4 miliar rupiah pada tahun 2022, naik hampir 4 miliar rupiah. Dalam hal aset tanah dan bangunan, terdapat tanah dan bangunan seluas 500 meter persegi dan 300 meter persegi di kota Surakarta yang memiliki keuntungan sebesar 6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan seluas 2.000 meter persegi dan 2.000 meter persegi di Kabupaten Sragen yang memiliki keuntungan sebesar 2 miliar 600 juta rupiah. Dan tanah dan bangunan seluas 2.000 meter persegi dan 2.000 meter persegi di Kabupaten Sragen yang memiliki keuntungan sebesar 2 miliar 600 juta rupiah. Selain itu, ada tanah dan bangunan seluas 112 meter persegi dan 112 meter persegi di kota Surakarta yang menghasilkan keuntungan sendiri sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Tanah seluas 113 meter persegi di kota Surakarta menghasilkan keuntungan sebesar 700 juta rupiah. Tanah seluas 896 meter persegi di kota Surakarta menghasilkan keuntungan sebesar 1.747.200.000 rupiah. Dan terakhir, tanah seluas 1.124 meter persegi di kota Surakarta menghasilkan keuntungan sebesar 2.191.800.000 rupiah. Alat transportasi dan mesin yang juga turun pada tahun 2020 menjadi 332 juta rupiah. Motor-motor ini termasuk Honda Scoopy 2015 yang didapat dari hasil sendiri seharga 7 juta rupiah. Honda CB 125 1974 yang juga didapat dari hasil sendiri seharga 5 juta rupiah. Dan Royal Enfield 2017 yang juga diperoleh dari hasil sendiri seharga 40 juta rupiah. Selain itu, mobil Toyota Avanza 2016 yang dimiliki dari hasil sendiri senilai 90 juta rupiah. Toyota Avanza 2012 memiliki hasil sendiri 60 juta rupiah, Isuzu Panther 2012 senilai 70 juta rupiah, dan Daihatsu Grand Max 2015 yang juga dari hasil sendiri senilai 60 juta rupiah. Selain itu, tercatat bahwa Gibran memiliki harta bergerak senilai 260 juta rupiah.
serta setara kas senilai Rp3.101.260.374, serta harta bergerak lainnya senilai Rp5.552.000.000, dikurangi hutang sebesar Rp551.586.004. Jadi, gimana menurut kalian Tech Lovers? Kalian di mana nih? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Thanks for watching and see you!